Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Bonaventura, seorang uskup dan pujangga gereja. Pada suatu masa, sekitar tahun 1218 di Bagnoregio, Italia Tengah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang memiliki fisik lemah. Ketika melihat bayi itu, Santo Fransiskus Assisi meramalkan akan terjadinya hal-hal besar pada anak itu kelak. Bagus. Bonaventura ini nama yang elok, memiliki arti betapa baik kejadian ini. Dia kelak akan menjadi orang yang sangat berguna. Ketika meningkat dewasa, Bonaventura masuk ordo saudara-saudara Dina Fransiskan, yang kemudian ia dikirim ke Universitas Paris untuk belajar filsafat dan teologi. Baginya, belajar berarti berdoa. Jika ada yang bertanya dari mana ia mendapatkan kepandaiannya, Bonaventura menunjuk salib Kristus. Dari dia, saya mempelajari Yesus yang disalibkan. Karena dia, aku terus memelihara kesegaran otak dan kesehatanku agar dapat menimba pengetahuan suci dan mengamalkannya pada masyarakat. Setelah ditahbiskan menjadi imam, Bonaventura senantiasa mengucurkan air matanya setiap kali ia naik ke atas altar. Karena begitu dalam rasa hormatnya akan peristiwa salib Yesus. Sebagai mahaguru teologi, saat usianya menginjak 35 tahun, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Ordo Fransiskan. Hingga diangkat menjadi kardinal dalam usia 52 tahun. Bonaventura yang bergelar doktor banyak menulis karya-karya yang sangat mendalam isinya untuk pedoman hidup. Di antaranya adalah kesombongan biasanya menggilakan manusia. Karena ia diajar untuk meremehkan apa yang sangat berharga seperti rahmat dan keselamatan, dan menjunjung tinggi apa yang seharusnya dicela seperti kesia-siaan dan keserakahan. Bonaventura meninggal dunia pada tahun 1274 ketika menghadiri konsili Lyon bersama sahabatnya Thomas Aquinas. Salah satu jasa Bonaventura yang amat terkenal adalah ketika ia berusaha mempersatukan kembali gereja Ortodok Yunani dengan gereja Latin Roma. Saudara-saudari, suatu saat Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kita harus mengampuni kesalahan sesama? 7 kali kah? Dan jawaban Tuhan Yesus tentu di luar batas pengampunan yang dipikirkan oleh Petrus. Jawabannya sangat jelas bahwa pengikut Yesus harus mengampuni tanpa batas. Inilah perintah Tuhan bahwa para murid Yesus haruslah mengampuni tanpa batas.
Salah satu perintah Tuhan yang paling sulit untuk dilakukan adalah mengampuni. Banyak penderitaan yang kita alami di dunia ini, salah satunya adalah karena kita tidak bisa mengampuni sesama. Di banyak tempat, kebencian dan kemudian perselisihan terjadi karena balas dendam. Balas dendam terjadi karena salah satu pihak tidak bisa mengampuni. Banyak penyakit yang ada dalam diri kita terjadi karena kita menyimpan begitu banyak kebencian. Atau singkatnya, kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Injil hari ini mengajak kita semua untuk belajar terus-menerus mengampuni sesama. Kita boleh percaya bahwa ketika kita bisa lebih banyak mengampuni, kehidupan kita akan menjadi lebih damai dan membahagiakan. Surga di dunia kita akan semakin nyata ketika kita saling bisa mengampuni kesalahan sesama. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa untuk mengampuni memerlukan rahmat dan berkat dari Allah, Sang Sumber Kasih itu sendiri. Pengampunan bukan semata-mata kemampuan kita, melainkan juga karena rahmat yang perlu dimohonkan. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.